Tema saat teduh pagi hari ini adalah apakah kita sudah siap menerima berkat Tuhan? Mari kita belajar dari seorang Yusuf yang kita baca dulu ya firman Tuhannya. Supaya kita bisa belajar dari karakter Yusuf ini. Perhatikan ya, Kejadian 39 ayat yang pertama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Miris kan? Dia dibeli. Artinya, dia dijual kan? Kita tahu cerita Yusuf. Dia tidak disukai oleh saudaranya. Dimasukkan ke sumur, dijual ke sana, dijual ke sini. Kehidupan Yusuf di masa kecilnya, di masa mudanya nggak enak. Tapi saya suka di ayat yang kedua nih, dikatakan begini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Coba kita lihat, apa respon Yusuf ini? Ketika dia tidak disukai oleh kakak-kakaknya, sekalipun dia dijual, dimasukkan ke sumur, diperlakukan dengan tidak baik, Yusuf tetap menjaga hatinya dengan benar. Ternyata kepercayaan Tuhan terhadap Yusuf dimulai dari respon positifnya seorang Yusuf. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita alami sekarang? Kehancuran apa yang sedang kita alami? Pergumulan apa yang sedang kita hadapi sekarang? Apakah respon kita sama seperti Yusuf? Yang tetap sabar, yang tetap percaya bahwa Tuhan menyertai Yusuf, atau sebaliknya. Karena pada kenyataannya, Tuhan menyertai Yusuf, dan apa yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan menjadi berhasil karena responnya yang benar. Lihat, maka tinggallah ia di dalam rumah tuannya, orang Mesir itu. Betapa Tuhan itu mengasihi Yusuf. Tuhan ternyata tahu kok, keadaan Yusuf nggak baik. Diperlakukan dengan sangat tidak baik. Kalau kita manusia, pasti udah protes kan? Udah merasa jadi anak Tuhan, tapi masih diperlakukan dengan sangat tidak baik. Yusuf tetap konsisten menjaga dirinya. Dia tahu siapa bapaknya, yaitu Allah yang senantiasa menyertai dia. Bagaimana dengan kita? Sewaktu kita diperlakukan orang gak enak aja, kita udah emosional bukan? Susah mengampuni. Bahkan kita mau balas dendam, jahat dibalas jahat. Yusuf tidak. Mungkin sekilas kita akan mengatakan, Yusuf kenapa bodoh sekali? Gak mau melawan. Ini bicara tentang respon. Sewaktu diperlakukan dengan sangat tidak baik, Yusuf konsisten untuk menjaga dirinya dengan benar. Artinya, Yusuf tahu bahwa penyertaan Tuhan itu dahsyat. Kedepannya dia akan tahu kok masa depannya baik. Sekalipun itu belum dilihat di masa-masa dia dibuang, dimasukkan ke sumur, dia dijual gitu ya. Masa depannya nggak nampak. Tapi keyakinannya itu yang dilihat oleh Tuhan. Makanya selalu ada reward buat Yusuf dari Tuhan. Disertai, dilindungi, dijaga, dan diberi kesempatan untuk tinggal di situ. Apakah pemberian Tuhan hanya itu saja? Lihat, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Lihat, Mesir itu kan bicara tentang dosa kan? Yusuf dipercaya oleh Tuhan tinggal di tempat orang berdosa. Pasti ada tujuan ilahi yang Tuhan mau lakukan terhadap Yusuf. Dengan kata lain, karena Tuhan pengen lihat perilaku Yusuf, apakah bisa dipercaya atau tidak untuk menyelamatkan bangsa Mesir. Kan Mesir bicara tentang dosa. Setiap daripada kita, Anda dan saya, diciptakan Tuhan pasti ada tujuan mulia kan? Salah satunya adalah kita dipakai untuk menyelamatkan orang lain. Percayakah itu saudara? Yusuf pun begitu.
Sekalipun pada waktu dia dijual, dibuang ke sumur, mungkin masa depannya jauh dari kata baik. Bisa dibilang suram. Apa sih yang bisa dihasilkan dari anak yang dibuang ke sumur, dijual sana, dijual sini? Yang ada hanya jadi budak. Tapi Yusuf tetap konsisten. Dia tahu siapa bapaknya. Makanya lihat rewardnya. Ya, disertai Tuhan, di tempat tinggalnya bersama dengan orang Mesir ini pasti kaya banget. Lalu nggak cuma itu, mendapat kasih dari tuannya. Tuhan memberkati Yusuf melalui orang lain. Kita, pergumulan apa yang sedang kita alami? Tahukah saudara bahwa setiap pergumulan yang kita alami itu memiliki tujuan ilahi ke depannya? Yusuf nggak ada di sini ceritanya komplain sama Tuhan, nggak ada. Karena Yusuf itu tahu banget bahwa ada tujuan ke depannya. Pasti baik. Apalagi sebelumnya Yusuf dikasih mimpi sama Tuhan. Penglihatannya melalui mimpi itu. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita menilai pergumulan yang kita alami itu merupakan hukuman dari Tuhan atas perbuatan dosa kita? Ataukah kita akan melihat bahwa kutuk diubah jadi berkat oleh Tuhan di masa-masa yang sekarang? Nah, Yusuf disertai oleh Tuhan. Yusuf diberkati Tuhan lewat si orang Mesir ini. Karena apa toh? Karena kesetiaan Yusuf. Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang baru buat setiap kita kalau kita mau mendengar suara Tuhan. Hanya persoalannya adalah kita bisa dipercaya atau tidak. Yusuf bisa dipercaya. Karena untuk tinggal di tanah Mesir aja, kita tahu kan, bangsa Israel aja dibawa keluar sama Tuhan karena Mesir berbahaya. Tapi Yusuf justru dimasukkan Tuhan ke Mesir, saya yakin sekali pasti ada tujuan yang baik di situ. Apakah di dalam pergumulan kita hari-hari ini, semua rasa takut kita, khawatir kita, mimpi buruk kita itu, apakah kita bisa pegang, kita bisa melihat ada rencana Tuhan di dalam hidup kita? Atau jangan-jangan kita malah justru menuduh Tuhan menghukum, tidak peduli dengan kehidupan kita? Respon kita itu menentukan loh saudara. Karena Yusuf aja udah jelas-jelas banget. Diperlakukan dengan sangat tidak baik, Yusuf tetap konsisten untuk menjaga dirinya, menjaga hatinya, menjaga pikirannya, termasuk menjaga perkataannya. Di firman Tuhan ini, gak ada sama sekali perkataan Yusuf yang menghujat Tuhan. Bisakah kita berlatih seperti Yusuf ini? Melihat bahwa apa yang sedang kita alami hari-hari ini, Tuhan punya rencana indah. Dengan kata lain, rancangan Tuhan membawa damai sejahtera, membawa sukacita dan bukan rancangan kecelakaan. Kita akan tahu kan cerita akhir dari Yusuf ini? Dia dipakai Tuhan sebagai penguasa Mesir. Rancangan Tuhan membawa damai sejahtera untuk Yusuf. Cuman, waktu diproses, mau atau tidak. Kalau seandainya dari sejak Yusuf dibuang ke sumur, sejak dia dijual, lalu kemudian Yusuf melarikan diri, saya rasa nggak akan ada cerita Yusuf jadi penguasa Mesir. Bagaimana dengan kita? Apakah respon kita sudah benar waktu kita mengalami pergumulan ini? Kan kita tuh kan nggak tahu kan? Masa depan kita mau jadi apa? Setahun nanti kita mau jadi apa? Jangankan ngomong setahun. Bulan depan, 3 bulan lagi kita nggak tahu. Tapi Tuhan mau lihat apakah kita adalah pribadi yang bisa dipercaya oleh Tuhan untuk menerima berkat. Seringkali kita berdoa minta supaya Tuhan hutang saya banyak banget, bagaimana cara melunasinya? Apakah kalau hutangnya sudah lunas, kita masih bisa dipercaya oleh Tuhan untuk pegang berkat? Jangan-jangan utang kita akan lebih gede lagi setelah itu. Kalau kita lagi sakit, minta pemulihan kesehatan,
Pertanyaannya, kalau kita dikasih sehat sama Tuhan, apakah ada jaminan kita menjaga hidup dengan benar? Itu butuh tanggung jawab, itu butuh kepercayaan. Yusuf seperti itu. Karena kenyataannya, sekalipun dia diperlakukan dengan tidak baik, Tuhan membela Yusuf. Nanti kalau Anda baca cerita dari semuanya ini, begitu banyak pembelaan Tuhan buat Yusuf. Sampai si Potifar aja percaya banget sama Yusuf. Dia ini cuma budak loh. Dibeli dari pinggir jalan dengan kata lain. Tapi Potifar percaya kepada Yusuf. Saya terlalu yakin campur tangan Tuhan yang membuat Yusuf dipromosiin sama Tuhan. Apakah kita mau dipromosikan oleh Tuhan? Promosi dari Tuhan itu jauh lebih enak, saudara. Kita tinggal hidup benar, sesuai dengan cara Tuhan, ikuti aturan mainnya Tuhan, promosi itu akan datang dengan sendirinya. Berapa banyak daripada kita yang hidupnya diampuni oleh Tuhan? Cuman pertanyaannya, kalau hidup kita sudah diampuni, apakah kita menjaga hidup kita dengan benar? Tapi seringkali, kita kalau terima berkat, udah langsung lari meninggalkan Tuhan. Kalau udah bonyok, hancur-hancuran baru datang kepada Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan butuh kepercayaan kita. Kalau kita sudah terima berkat, kalau pintu mujizat sudah terbuka, apakah ada jaminan kita hidup dalam pertobatan? Apakah ada jaminan kita akan sungguh-sungguh saat teduh, tiap hari melakukan doa, pujian penyembahan, tetap konsisten melayani Tuhan apapun keadaannya? Adakah jaminan itu kita berikan untuk Tuhan? Karena sekali lagi, Yusuf gak mungkin jadi penguasa Mesir kalau gak ada kepercayaan dari Tuhan. Nah, jangan keseringan komplain sama Tuhan. Apakah kita bisa seperti Yusuf yang dapat dipercaya oleh Tuhan untuk memegang berkat? Karena sekali lagi, semua berkat yang kita terima dari Tuhan selalu ada tanggung jawab. Kalau kita nggak bisa menggunakan gaji kita dengan benar, yang ada kita akan kurang terus. Kalau kita tidak bisa bertanggung jawab dengan keluarga kita, jangan heran kalau ada perceraian, kalau ada yang selingkuh, kalau ada yang jatuh dalam dosa. Jangan heran kalau kita tidak bertanggung jawab untuk membesarkan anak dengan baik, lalu kemudian anak jatuh dalam dosa, karena kita nggak ada tanggung jawab. Setiap berkat yang kita terima dari Tuhan, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Coba kita koreksi diri. Keadaan, kejadian demi kejadian yang kita alami, adakah rasa tanggung jawab itu? Komplain itu gampang. Marah dengan Tuhan gampang. Pertanyaannya adalah, bisa tanggung jawab tidak? Bisa dipercaya Tuhan apa tidak? Nah, lihat. Dan ia boleh melayani dia, kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya yang diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Yusuf dipromosiin sama Tuhan. Gak cuma levelnya naik, tapi di mata orang lain, Yusuf sangat dikasihi. Kalau cara kita punya kehidupan mempunyai dampak yang baik buat orang lain, maka orang lain akan sangat menghargai kita. Pertanyaannya, hidup kita berdampak nggak dalam keluarga? Apakah semua talenta yang kita punya, kepandaian, semua skill, talenta yang kita punya, apakah berguna untuk Tuhan, berguna untuk sesama, dipakai untuk pelayanan? Semua itu butuh kepercayaan. Untuk kita bisa melayani, kita butuh dipercaya oleh Tuhan. Untuk kita bisa mendapatkan berkat, butuh kepercayaan dulu. Yusuf tidak mungkin akan terima sebegitu banyaknya kalau Tuhan tidak percaya sama Yusuf.
Karena waktu diproses, Yusuf responnya benar di mata Tuhan. Pentingnya memiliki sikap yang benar waktu kita diproses. Tekanan boleh besar. Kita diperlakukan dengan tidak baik. Kehancuran dalam keluarga. Kita punya sikap humble untuk mengakui kesalahan. Itu adalah kepercayaan. Bisakah kita melakukan itu? Semua hal yang terjadi dalam hidup kita bisa kok diubahkan Tuhan. Siapa bilang kutuk tidak bisa diubahkan Tuhan? Pada kenyataannya, begitu banyak mujizat demi mujizat yang sedang kita alami. Itu bukti nyata kan bahwa Tuhan bisa mengubahkan keadaan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita lagi bergumul, sudah siap belum terima berkat? Sudah bisa dipercaya apa belum untuk menerima perubahan hidup? Anda dan saya pada akhirnya akan dibawa Tuhan ke musim yang baru. Siap atau tidak? Waktu engkau diizinkan Tuhan kehilangan pekerjaan, apakah engkau siap mengucap syukur di hadapan Tuhan? Waktu bisnismu hancur, engkau ditipu sama orang. Waktu engkau datang kepada Tuhan, dengan segenap hati, segenap jiwa, minta satu hujan pertobatan terjadi. Kalau Tuhan berkati, bisa dipercaya atau tidak? Apakah ke depannya kita bisa hidup lebih berhati-hati lagi? Yusuf dikenan oleh Tuhan. Makanya apa yang dikerjakan oleh Yusuf, Tuhan buat menjadi berhasil. Tekanan boleh besar. Tantangan boleh besar. Tapi kalau responnya benar, pasti bisa melalui proses itu dengan benar juga. Tergantung kita bisa dipercaya atau enggak. Amin. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah itu. Bayangkan, gak cuma Yusuf dipromosiin. Keberadaan Yusuf membawa berkat bagi bangsa Mesir itu. Hidup kita itu membawa dampak gak sih? Keberadaan kita itu justru memberkati orang atau jadi batu sandungan? Perhatikan cara kita bicara. Kalau kita tidak tahu berterima kasih, kita susah mengucap syukur. Jangan pernah heran kalau keluarga kita nggak ngalami perubahan. Kalau kita masih suka ngata-ngatain pasangan, kita suka ngatain bodoh terhadap anak, jangan heran kalau nggak ada penuaian di dalam keluarga. Karena kita sendiri nggak jadi dampak. Omongannya tetap kasar, pikirannya tetap mesum, jelek, negatif. Apa yang kita bisa berikan buat keluarga kita? Apa yang bisa kita berikan buat orang lain? Ingat, segala sesuatunya butuh kepercayaan. Buat Tuhan mengubah keadaan kita gampang. Mujizat pun mudah. Tapi Tuhan butuh waktu untuk mengubah kita. Karakter kita harus diubah dulu. Hidup kita harus dalam pembentukan. Dimurnikan sebagaimana emas yang murni. Mau atau tidak? Bisa dipercaya atau tidak untuk mengalami semuanya itu. Renungkan ya. Jangan banyak protes. Renungkan firman Tuhan ini. Siap tidak terima berkat Tuhan?